semua agama yang untuk masuk semua di sini. agama gitu. Nah untuk apa? Kenapa yang dibidik atau yang dipilih kok mesti di Nusantara dan tanah Jawa? Kok gak tentang tanah liyane riyen? Kok rata-rata mlayu itu mriki? Sejarah mulai awal Wali Songo. Wali Songo pertama sampai Wali Songo yang ke-9. Sebetulnya gak tentang tanah Jawa. Makanya ada apa dengan tanah Jawa? Kan mungkin kekaguman. Nah, cara mengagumi tanah Jawa itulah maka sejarah tanah Jawa itu sakit ditutupi, dihilangkan biar tiang-tiang Jawa nggak mengenali itu. Maka dibuatkanlah tatanan saking agama lain gowo niku wau betaan niku wau, tapi di balik itu dia menikmati apa yang ada di sini. Nyatane nek memang mriki niku tanah kafir, mriki niku tidak dianggap tanah surga. Kok mriki niku sampai mengembangkan keturunan beranak pinak niku kangge napa? Di tanah Jawa niki ora jaminan surga. Iki nek mau jaminan surga niku ten Mekah. Lah lha kok ada yang Arab jumlah mriki. Apa berdiam diri mereka? Ini ngoten. Dia nyatane nek boten mriki kok doa tersembalik to? Nggih, kenaan ya. Dan nggih. Jadi itulah nikmatnya di Indonesia, di Nusantara niku di tanah Jawa. Soal itu mriki niku lengkap. Mergi kula yakin Nusantara utaminipun tanah Jawa niki adalah sebenarnya surga sing dimaksud niku wau. Karena tanda-tandanya jelas. Bahkan keterangan Al-Quran sudah jelas menggambarkan banyak keterangan-keterangan itu sing nyerempet-nyerempet keadaan sinten tanah Jawa niki, Nusantara niki. Itulah. Mulane nek saged wong jenenge kemadian iku ora ana kemadian golek mangan dhewe. Kemadian iku mesti nyerap wite. Dekne lemu wite sing kuru. Nah niki lah sing diterapno sak niki. Mriki niku. Tapi kalau misalnya kita berimajinasi kembali ke masa lalu, ketika kemudian agama itu masuk, kan mesti ibaratnya ono kula nuwune kan pamitane sih. Aku tak boleh ya. Nah terus leluhur kita ini kan sebenarnya juga bukan orang yang bodoh. Kok terus diizini, monggo, kira-kira perspektif cara pandang yang digunakan leluhur kita itu dulu gimana kok sampai memberikan izin, karena itu kan bersangkutan sangat serius terhadap kehidupan anak cucunya di masa yang akan datang. Ini membicarakan tentang leluhur ya. Leluhur yang mengizinkan agama masuk itu sebenarnya bukan leluhur tanah Jawa. Ya, yang dimaksud leluhur ini adalah para raja-raja dahulu. Nah, raja-raja dahulu niku jarang sing tanah asli sing tiang Nusantara. Ngoten lho. Tadi contohnya ya, raja yang terakhir mau Brawijaya. Brawijaya memang keturunan saking tanah Jawa, tapi piyambake kan permaisuri ini kan yang luar situ ya, yang Jawi. Dan yang Jawi kebetulan mereka ada kekuatan tentang agama niku wau. Nah untuk melanggengkan kerajaannya tanpa merekrut yang sing model ngoten niku terus disebut tidak. Dan terus saat ini pengkali rakyat kecil di saat itu sakit berbuat apa? Kan tetap kuasa tentangane raja. Dia boten riyen ngantos saat ini. Dan apa keputusan raja harus diikuti. Kan ngoten. Lek menentang diarani balelo tetap di kunjoro atau di perjoyo atau dipateni. Itu pun jelas. Nah, contohnya ada salah satu tokoh nenek moyang kita sing diakoni gak diakoni. Kanjeng Eyang Sabtu Palono Yogisro. Kados pundi carane nyampe menolak ajaran itu. Tapi pendukungnya saking kerajaan. Nah kerajaan mempunyai kekuatan orang-orang yang beragama. Tetap keputusan di tangan raja. Akhirnya seorang Sabtu Palono Yogisro ya mau gak mau harus dikalahkan. Kata saat ini karena mayoritas, jadi minoritas ini seolah-olah ini wong ora kanggo, ini pengalaman lama, kebodohan yang terpelihara. Omongan itu yang kan beragama lah, ngoten. Saya melihat di kampung-kampung, dusun-dusun itu orang-orang seolah-olah masih masih memberikan stigma yang buruk terhadap
aliran kepercayaan dari kearifan lokal masing-masing. Entah itu kalau di Jawa ya kejawen, terus kemudian di Sunda ada sendiri, di mana-mana ada sendiri gitu. Nah, hal seperti ini kalau menurut Pak Darno jelas perubahannya jelas ada, sekarang sudah mulai. Nah, ini nanti akan seperti apa? Apakah kemudian akan terpecah jadi dua atau gimana kira-kira menurut Anda? Terpecah jadi dua, agama sama yang kembali kepada ajaran murni Jawa ini suatu saat. Nah, pulau pandangan pulau ngeten ini tidak akan terpecah, namun orang-orang yang beragama karena mencari jawaban dari agama itu sendiri, kayak pulau tangkap pada umumnya ya. Ini terus agama itu sedaya itu PR. Artinya begitu ajaran sudah mau nyampe itu tidak dilanjutkan. Nah, makanya dengan kebuntuan cara dia menggali atau kebuntuan cara dia mencari kejelasan itu, saat ini yang kakak ditemukan itu ajaran-ajaran kejawen. Jadi bukan pecah malih, justru akhirnya akan kembali ke tatanan kapitayan, akan kembali ke sana sedoyo. Jelasnya ngoten iki. Di saat ini bukti ini pun kakak pun sering kalau jumpai rata-rata yang sing bukan kok terima sing agamane namun tengah-tengah, kan agama yang tingkat tinggi. Begitu ada penjelasan sing model ngeten iki. Ternyata atine itu jawabannya ya ini jawabannya sebenarnya. Jadi bukan menolak ya, tiang-tiang sing menolak ini lah sing mogol, sing abang urung karan matengi, sing kuning urung karan matale, nek ijo ya urung karan mentahe. Mungkin kering gua cara belum. Jadi bosok sebelum mateng niku lho. Dia nek bosok sadar itu mateng niku lah modele sok-sokan, kaya ngerti-ngerti ya kaya membenarkan bahwa inilah jalan yang paling benar. Jadi di dalam pikirannya sudah tertanam orang ajaran sing paling sempurna paling negak gogo ngoten ya Pak seperti ini. Ini kok sing yang mogol iku wae. Tapi lek sing jelas-jelas abang niku jelas matenge, nek kuning jelas matale, nek ijo jelas mentahe niku ternyata saat ini akan mencari sumber dari hijau, kuning dan merah itu sebenarnya dari apa. Jadi bukan tinggal menikmati, tapi dia belajar dari zat apa yang menyebabkan dari hijau menjadi kuning, dari kuning menjadi merah, atau diurutani mateng dua. Iya, bulan itu nanti kekancan kali yang Semarang. Monggo Bu. Nama ini pun Mas dari beliau niku musafir sekitar 8-9 tahun mencari guru torikot di mana-mana, tapi akhirnya dia simpulkan orang yang paling mantap dengan itu ke Jawa kejawen. Kalau kasih dereng api nih, kalau kejawen itu kan musrik, sesat, iya ngonten dari sini gula Pak. Kira kalau mencoba untuk membuka pikiran bahwa kebenaran itu bisa datang dari segala macam arah. Oh ternyata berarti sih mogol-mogol nonton itu berarti pikirannya kita berubah ya Pak. Lagi itu mau sing mateng orang jelas matengnya, yang jadi mustari kalau mau nek matengnya kering dulu sudah legi ora, kecut ora, sepet ora, tapi tidak dipangan, gara murus kan itu kan. Juga pertanyaan terakhir Pak Arya saking mungkin tidak kuat menahan syahwat walau dengan berbagai macam cara. Itu pertanyaan. Maksudnya seperti bagaimana caranya apa? Jadi orang banyak yang menyatakan keluhannya tidak kuat menahan syahwat meskipun sudah dengan berbagai cara, poso, nopo, nah itu contoh dia semua lawan sama ini. Dan itu kan kebutuhan logis manusia loh ya. Ya pada satu saat itu tetap ada kepuasan. Ini langsung itu mau langsung tenggiri balik takdir itu loh. Kalau memang caranya seperti itu, itu berarti nolak tersebut tidak. Dan aksara Jawa pun jelas agak. Data Sawara itu saat temennya kan datan kena swara, artinya datan kena swara sing pundi. Niku tentang zat. Nah, zat niku sepaten, ngerti lho. Jadi nek tiang niku
memang panjangnya urip dipaksa kados pundi piye sane mati napa saged ta lha boten saged ta. Nah makanya pangeran itu nyiptakno kawula niku digawe lawan jenis di perkawis sing ngoten. Oke. Kalau memang itu nggak bisa ditahan, ya dicarikan lawannya lah untuk memutuskan sama dia niku. Dan cara itu seperti ya, itu hak masing-masing, tidak perlu diajari, ya tidak perlu harus tidak dimarahi atau tidak perlu disukani pencerahan. Mungkin lek pun wancine larang nak larang-larang di Ngoten nggih Pak. nggih, seperti napa. Wong maling dadi wali kok. Kok mikir lho, pengalaman sahabat itu bingung. Kecil lusu, dikongkon wis ngono. Nggih Pak, jenengan anu nggih menawi ditanggap kali ngaji rasa wayang golekan purung nggih Pak nggih. Insyaallah. Konten spesial nggih Pak nggih. Terima kasih spesial. Nggih Pak Herno, nggih tamu kula sakanken susul. Nggih, pun di meeting dipun lajengaken. Nggih. Seru soal ini. Nggih. Matur suwun Pak Herno.